Kenapa? Kalau manusia sudah hilang akalnya, sudah mabuk, teler, maka ekses daripada kemabukan dan keteleran ini menjadi tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, maka melakukan sesuatu di luar kendali akal waras. Akhirnya nafsu birahinya meningkat, melihat sesuatu yang haram, dianggap ini peluang, maka ditangkap. Terjadilah pertikaian, permusuhan, berantem, menodong, membunuh, berzina. Ini adalah realita. Bahkan yang paling keras tentang larangannya ini surah Al-Maidah 90-91. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memberi tuntunan, aturan, rambu-rambu kepada siapa saja yang mengklaim dirinya mukmin. Apakah dia presiden, apakah dia wakil presiden, apakah dia anggota dewan, apakah dia pejabat apapun, kalau orang merasa alladzina amanu terkena aturan Allah ini. Makna kontekstualnya apa? Sholat ini kan ibadah yang paling tinggi, Pak. Karena sholat ini ibadah yang akan dihisab pertama kali di hari akhir, Rasulullah memberikan peringatan. Sholat ente 40 hari nggak akan diterima kalau ente nenggak miras. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala ashrafil arabi wal ajam, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihil bararatil kiram. Amma ba'd. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang miras, tentang khamr dan berjudi. Maka katakanlah dengan tegas, dengan jelas, dengan gamblang, fihima ismun kabirun, pada miras dan berjudi itu ada dosa yang amat sangat besar. Juga ada kemanfaatan, tetapi dosanya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Wa qala fi ayatin ukhra wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan sekali-kali kamu mengerjakan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu benar-benar sadar, mengerti apa yang kamu katakan. Wa qala aidan innamal khamru
wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, jamaah Masjid Asy-Syarif, wafaqakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Sabtu pekan pertama tanggal 6 Maret 2021, tepatnya bertepatan 22 Rajab 1442 Hijriah, hadir kembali kita memakmurkan Masjid Asy-Syarif ini dengan melaksanakan berbagai amaliyah ta'abbudiyah, berbagai aktivitas yang bersifat peribadatan. Moga-moga apa yang kita lakukan di pagi hari ini menjadi amal dan ibadah terbaik kita saat ini, yang siap menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang sholih. Sebab itu mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukru lillah. Kedua, tentu sebagai umat yang tetap istiqomah kepada nabinya, tidak pernah lupa memanjatkan doa. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudara, kajian kita tafsir Al-Quran tematik dengan pendekatan Islamic worldview, cara pandang umat Islam terhadap pokok-pokok ajaran Islam berdasarkan pemahaman Islam pada tataran dunia. Kita akan membahas tentang miras minuman keras. Ada apa sesungguhnya dengan miras? Tahdzir, tandzir, peringatan. Hati-hati, intabih, keran investasi dan maraknya minuman keras. Kenapa saya awali dengan tahdzir semacam ini? Karena memang saat ini sedang current, sedang hangat dan mengemuka tentang bagaimana kebijakan pemerintah tentang pembukaan investasi baru di bidang miras yang akhirnya mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, dan akhirnya pemerintah pun juga membatalkan. Sungguh pun tidak peraturan presiden secara keseluruhan. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam perspektif Islamic worldview, bahwa Allah memberikan berbagai peringatan dan cobaan kepada manusia itu, baik petaka bencana musibah yang terjadi di alam jagat raya ini, pelakunya adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta. Allah lah sang pencipta kematian dengan segala macam sebab. Ada yang matinya karena sakit, ada yang karena matinya tidak ada gejala apa-apa, ada yang matinya karena memang sudah usia, macam-macam. Wal hayata, ragam kehidupan. Ada yang hidupnya nyantai, ada yang hidupnya ngoyo, ada yang jur-juran, macam-macam. Semuanya ini liyabluwakum,
supaya dengan kehidupan yang Allah tunjukkan kepada kita dengan ragam macam itu untuk menguji kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang mampu berprestasi, yang mampu menunjukkan kinerja yang baik, yang mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang mampu menunjukkan berbagai kegiatan yang bermanfaat sehingga dia menjadi yang terbaik. Siapa di antara itu? Ini perspektif Islamic worldview, bahwa semua yang ada di alam jagat raya ini Allah jadikan salah satu cara untuk ibrah, menjadi pelajaran, sehingga dengan pelajaran itu manusia akan merasa bahwa kita ini lemah, tidak apa-apa. Bagaimana menghadapi virus yang namanya COVID-19 sudah 1 tahun, Maret 2020, sekarang Maret 2021. Coba bagaimana banjir bandang, bagaimana gunung meletus, bagaimana macam-macam ini, ternyata manusia tidak berdaya. Sehingga dengan yang demikian ini diharapkan manusia mampu melakukan perbaikan diri. Kalau dia sudah sadar bahwa ada Allah, kita nggak berdaya, bisa mengevaluasi diri, diharapkan outputnya kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Ini tujuan Allah menciptakan semua kejadian. Namun sangat disayangkan, realita tidak seperti itu. Masih banyak manusia yang merasa dirinya bisa segala-galanya, sehingga banyak yang menentang, berani melanggar larangan Allah. Karena manusia ini dalam perspektif ilmu sosiologi adalah sosioteosentris, makhluk sosial yang dirinya bisa berbuat dengan pihak lain, menggunakan perangkat yang macam-macam, punya pengalaman, punya kompetensi, tetapi dirinya sadar bahwa semua ini tidak ada apa-apa kecuali atas petunjuk dan bimbingan Allah. Maka kita diajari oleh agama kita dengan pendekatan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya apapun, tidak ada kekuatan apapun, yang semuanya ini kecuali atas pertolongan Allah. Karena manusia ini adalah sosioteosentris, yang harus pandai mengambil pelajaran berbagai musibah agar manusia mampu menunjukkan kebaikan-kebaikan dan semakin taat dan tunduk patuh kepada Allah. Tetapi malah terjadi sebaliknya, manusia sudah terpuruk dalam kehidupan tingkat dunia, malah semakin sombong, tidak sadar, dan bahkan dia berani melakukan pelanggaran-pelanggaran atas larangan Allah. Contohnya apa? Miras ini jelas-jelas suatu yang dilarang oleh agama kita bertahun-tahun. Bagaimana kenakalan remaja yang salah satu penyebabnya adalah miras, kemudian ekspansi, meluas di berbagai tindak kriminalitas, dan ini sudah berpuluh-puluh tahun. Tetapi justru sekarang ini dibuka keran lebar-lebar, sehingga dilindungi suatu aturan dengan dalih untuk memulihkan usaha ekonomi. Dalam perspektif Islamic worldview, bahwa mencari sesuatu yang baik
harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, bersama pihak-pihak yang baik, dilakukan di tempat yang baik, pada waktu yang baik, supaya hasilnya itu menjadi lebih baik. Dan sebab itu, kalau seseorang sudah mampu melakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik, bersama orang-orang yang baik, di waktu dan tempat yang baik, hasilnya menjadi lebih baik dan dia siap menjadi yang terbaik. Itu tuntunan agama kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair. Kebaikan apapun yang kamu usahakan oleh dirimu, tajiduhu indallah, mesti kamu akan mendapatkan di sisi Allah. Tetapi sekarang enggak. Dengan dalih mencari kebaikan, melakukan sesuatu yang salah dengan cara-cara yang salah, di waktu dan tempat yang salah, maka hasilnya akan salah. Contoh, miras dengan dalih untuk ini peluang usaha yang profit making, yang akan menghasilkan nilai keuntungan yang tinggi. Ya iya, lewang miras itu salah satu casing, salah satu cara setan yang dikemas untuk menyesatkan manusia. Maka manusia sebagai konsumen, pengguna miras, maka setan mengemas dengan berbagai dalih masuk ke pikiran manusia supaya manusia menjadi terlena. Itu kita tahu bahwa setan ini adalah ahli marketer, ahli di bidang memasarkan produk setan, sehingga dia bisa mengemas apa yang sesungguhnya jelek, tapi dikemas dengan cara yang bagus sehingga manusia menjadi terlena. Miras itu jelek, apapun alasannya, dilihat dari sisi manapun itu humul khabais. Tapi karena setan pandai mengemas, maka manusia akhirnya menjadi terpedaya, menjadi terlena. Dan lagi-lagi dampak daripada miras amat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Kenapa? Kalau manusia sudah hilang akalnya, sudah mabuk, teler, maka ekses daripada kemabukan dan keteleran ini menjadi tidak sadar. Kalau sudah tidak sadar, maka melakukan sesuatu di luar kendali akal waras. Akhirnya nafsu birahinya meningkat, melihat sesuatu yang haram, dianggap ini peluang, maka ditangkap. Terjadilah pertikaian, permusuhan, berantem, menodong, membunuh, berzina. Ini adalah realita. Kalau dia sudah berbuat kerusakan, maka yang binasa bukan dirinya sendiri. Keluarganya rusak, masyarakatnya rusak. Kalau masyarakat sudah rusak, negara akan rusak. Nah, ini dengan analisis makroekonomi, karena miras ini adalah produk yang mampu memberikan jaminan keuntungan yang tinggi, karena demand-nya begitu tinggi, maka produsen sebagai supply mengeimbangkan produk yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh demand, supaya konsumen atau demand ini sudah terpengaruh dengan produk yang mampu membuat manusia ini kacau balau, maka pada tataran umum negara akan hancur.
Keadaan inilah yang tidak dihayati penuh oleh pemerintah kita, tetapi para ustadz, para mubalik, tokoh-tokoh organisasi menentang keras, menolak keras kebijakan tentang pembukaan investasi di bidang miras. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, masih dalam perspektif Islamic worldview, miras sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, menjadikan manusia lupa diri, lupa kepada aturan. Kalau sudah lupa diri, lupa aturan, aturan ini kan kendali. Yang tadinya dia keluar jalur menjadi masuk, dan dia sudah lupa, maka akibatnya berani menentang dan berpaling kepada Tuhannya. Ketika manusia sudah berpaling daripada Tuhan, dapat dipastikan hidupnya susah. Nih, surah Toha, mari kita lihat Pak, Ibu. Waman a'rada an dzikri, surah Toha ayat 124. Siapa saja yang berpaling, mestinya harus lurus menuju mengikuti istiqomah, tetapi dia berpaling an dzikri, dari peringatan aku. Allah memberikan peringatan, lo jangan macam-macam ya, jangan kau dekati, jangan kau langgar, diingatkan. Tapi gara-gara orang yang mabuk, dia nggak menghiraukan itu, maka berpaling dari peringatan Allah. Bagaimana petunjuk Al-Quran? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Kalau seseorang ini sudah keluar jalur, nggak mau lagi ngikutin aturan Allah, mengabaikan peringatan Allah, maka baginya penghidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang itu mesti akan merasakan penghidupan yang sempit, susah, geraknya terbatas, dikejar-kejar utang, utangnya masih numpuk, kapan bayarnya nggak jelas, digunakan apa nggak jelas. Dan bahkan peringatan Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, nanti di akhirat akan saya himpun, saya gabungkan ke dalam kelompok orang-orang yang buta. Maknanya apa? Dia mestinya akan bergabung orang yang berjalan menuju ke surga, karena dia nggak tahu kemana surga, akhirnya dia nggak pernah nyampe ke surga. Karena muter-muter kemana? Nyemplung ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di Indonesia, tadi sudah saya kemukakan sekilas, nggak perlu saya ulang lagi. Bagaimana tentang realita kebijakan di bidang pembukaan keran investasi, dan ini sudah mendapatkan penolakan karena miras ini benar-benar amat sangat mengkhawatirkan. Mari kita lihat Pak, dalam perspektif agama Islam, minuman keras ini disebut oleh Al-Quran yang namanya khamr. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Pertama. Yang kedua, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Miras ini adalah sesuatu yang keji, dan dia bagian tak terpisahkan dari aktivitas setan. Setan punya aktivitas yang amat sangat banyak. Satu dari kegiatan setan adalah miras. Oleh karenanya, fajtanibuhu, jauhi. Jangan malah kamu legalkan, jangan kamu masuk di dalamnya. Fajtanibu itu fi'lu amrin, kata kerja perintah. Jauhi berarti tidak ada alasan apapun kita untuk berkompromi dengan miras.
Oleh karenanya dalam perspektif agama Islam, minuman keras dilarang untuk dikonsumsi. Kenapa dilarang untuk dikonsumsi? Miras mengandung alkohol yang memabukkan. Mabuk itu hilang akalnya, enggak sadar. Minuman keras yang memabukkan dapat membuat seseorang hilang kesadaran. Kalau orang sudah hilang kesadaran, maka ibadah yang dilakukan menjadi tidak sah. Kenapa ibadahnya tidak sah? Tidak memenuhi syarat sahnya suatu ibadah. Syarat sahnya ibadah dalam keadaan akal waras. Kalau akalnya tidak waras, maka ibadahnya tidak sah. Kalau ibadahnya tidak sah karena miras, maka dosanya berlipat. Dosa melanggar aturan, dosa tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana mestinya. Ya gitu. Selain membuat seseorang tidak sadar, miras juga memiliki dampak buruk terhadap kesehatan. Silakan nanti bisa dikaji dari sisi medis, apa saja bahaya miras itu. Secara pandangan Islam, al-fasad itu ada dua. Kehancuran, kebinasaan di dunia ini ada yang bersifat hissiyun, fisik nyata. Mohon maaf, misalnya ini mic saya pegang, saya banting, pecah, dedel duel, physically rusak. Tetapi kerusakan ada yang bersifat maknawi. Tidak lahir seperti benda ini, tetapi secara maknawi adalah keluar jalur kufur, ingkar, maksiat, melanggar aturan, kemunafikan. Munafik orang yang berbuat tidak semestinya, kufur, ingkar, maksiat, melanggar aturan, itu sesungguhnya adalah kerusakan maknawi. Karena dengan kerusakan maknawi akan berdampak kepada kerusakan fisik. Kalau orang sudah menentang Allah, mengabaikan aturan Allah, maka pelanggaran-pelanggaran fisik akan terjadi di mana-mana, dan bahkan manusia menjadi semakin tidak jelas. Kalau manusia sudah menjadi semakin tidak jelas, maka Allah akan murka. Kalau Allah sudah murka, manusia yang menjadi objek penderitaan dari petaka bencana yang Allah berikan kepada manusia. Yang berikutnya, masih dalam Islamic worldview, Khalifah Umar, salah satu sahabat senior Rasulullah yang masuk dalam jajaran Al-Khulafa Ar-Rasyidun Al-Mahdiyun, beliau menegaskan tentang miras. Al-khamru ma khamara al-aqla. Miras itu adalah sesuatu yang dapat menutup akal sehat. Akal yang waras ini adalah sumber daya, potensi yang Allah berikan kepada hambanya yang namanya manusia. Dengan akal waras inilah manusia menjadi beda dari makhluk yang lain. Tapi ketika akal yang waras ini diliputi dengan berbagai macam faktor, antara lain dengan menenggak, meminum minuman keras, maka akal yang semula brilian menjadi kacau, menjadi
terkontaminasi oleh miras, maka sesuatu yang menyebabkan akal brilian ini karena khamr, manusia menjadi terpuruk kepada posisi yang paling bawah. Kita kan apalkan, Pak, innal insana lafi khusrin. Sebab itu manusia akan menjadi menderita, manusia menjadi cemas, kecewa, rugi karena dia mengabaikan petunjuk keimanan, petunjuk melakukan kebaikan. Kebaikan dan keimanan yang dilakukan pada posisi netral menyebabkan manusia diangkat oleh Allah, tetapi ketika dia terperosok maka manusia menjadi hina. Pertanyaannya, bukankah akal yang hilang dan kesadaran yang lenyap, bisa disebut dengan teler, akan membahayakan diri bagi dirinya dan orang lain? Tentu ini silahkan dijawab oleh ibu dan bapak masing-masing. Lanjut, masih petunjuk ajaran Islam dengan frame Islamic worldview. Khamr menurut perspektif ajaran Islam bukan pemikiran orang lain yang sekarang sudah merasuk ke pemikiran manusia muslim di Indonesia. Menurut pemahaman tataran dunia Islam, khamr ini mendapat istilah sebutan ummul khaba'is. Apa itu ummul khaba'is? Induk semua keburukan, pangkal semua kejahatan. Semua hal yang buruk dan yang jahat itu pangkalnya itu adalah miras. Kalau bahasanya orang pinggiran, dedengkotnya itu miras. Yang menyebabkan berbagai kejahatan perburukan itu karena dia merupakan salah satu kemasan yang dilakukan oleh setan. Sementara setan itu sasarannya, goalnya adalah menyesatkan manusia. Mana Pak dasarnya? Monggo dilihat tuh. Surah Al-Maidah ayat 91. Innama yuridu syaiton, setan itu hanya menginginkan. Apa yang diinginkan setan? Ayyuki abainakum, supaya di antara kamu ini benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar rencana, bukan hanya sekedar kemauan, supaya manusia ini di antara kamu benar-benar terjadi al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Gara-gara apa? Fil khamri, lantaran miras, wal maisiri, lantaran judi. Lantaran miras dan judi, setan jadikan kemasan supaya manusia terperangkap. Akibatnya terjadi permusuhan dan saling membenci. Bukan hanya sampai di situ Pak, setan ini wa yasuddakum, setan dengan kekeh, dengan kesadaran penuh oleh setan menghalang-halangi kamu andikrillahi, mengingat Allah, supaya kamu lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah, lupa ancaman, lupa aturan, sehingga yang terjadi adalah pelanggaran. Itu kegiatannya setan. Wa anis shalah, juga menghalang-halangi kamu dari melakukan sholat, supaya kamu nggak sholat. Nah, kalau sudah Allah tunjukkan begitu, fahal antum muntahun,
Emangnya kamu tidak bisa menghentikan semuanya itu? Tuh, jadi Allah memberikan PR kepada kita. Itu. Ibu dan bapak, miras bukanlah minuman yang menyegarkan. Walaupun sebagian orang bilang, wah dengan miras ini kita menjadi segar. Itu hanya cara setan untuk mempengaruhi akal. Silakan tanya kepada ahli di bidang kesehatan. Apakah benar miras itu minuman yang menyegarkan? Tidak. Juga bukan obat yang menyembuhkan. Nggak ada obat penyakit diobatin dengan miras. Tetapi miras menjadi tunggangan setan untuk mencelakakan manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Mencelakakan dengan dalih apapun, apakah dengan dalih pemulihan ekonomi gara-gara terdampak COVID, atau karena apa? Enggak seperti itu. Membikin manusia celaka, iya. Itulah yang namanya miras. Berikutnya, mana Pak dasar hukum sebagai orang Islam yang harus percaya kepada bimbingan Al-Quran tentang miras? Tadi di Muqaddimah sudah saya sampaikan, surah Al-Baqarah ayat 219 tentang miras, di mana miras itu memang ada kebaikannya, bikin hangat sementara sedikit, tetapi dosanya jauh lebih besar. Enggak sebanding antara kemanfaatan dan kemudaratan. Itu inti surah Al-Baqarah 219. Surah An-Nisa 43 yang tadi juga saya sebutkan di Muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Kenapa jangan sampai kamu sholat merasa muslim, merasa mukmin, ingin sholat, tetapi masih teler, masih mengkonsumsi? Jangan kau kerjakan sholat sampai kamu benar-benar sadar meninggalkan minuman keras. Bahkan yang paling keras tentang larangannya ini surah Al-Maidah 90-91. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memberi tuntunan, aturan, rambu-rambu kepada siapa saja yang mengklaim dirinya mukmin. Apakah dia presiden, apakah dia wakil presiden, apakah dia anggota dewan, apakah dia pejabat apapun, kalau orang merasa alladzina amanu terkena aturan Allah ini, enggak dibeda-bedakan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Ini sudah enggak bisa ditawar-tawar. Miras itu perbuatan yang keji yang merupakan satu dari sekian banyak perbuatan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh. Maka kita dilarang oleh Allah bersahabat dengan setan. Wujudnya setan bisa manusia, bisa benda. Nah, benda, barang yang namanya miras itu adalah bagian kegiatan yang dilakukan oleh setan dan sifatnya keji. Maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, fajtanibuhu, jauhi. Nah, ini berlaku mafhum aulawi menurut ilmu ushul fikih. Mendekati saja enggak boleh, apalagi mengkonsumsi. Menjauhi artinya jangan dekati. Kalau mendekati saja enggak boleh, apalagi mengguna, apalagi memanfaatkan, apalagi melegalkan, apalagi terlibat dalam kegiatan itu.
Nah, Al-Imam As-Suyuti memberikan tambahan penjelasan kenapa miras itu menjadi ummul khobais. Rasulullah secara jelas melarang banyak pihak karena gara-gara miras menyeret banyak pihak yang terperangkap kepada kejahatan. Orang yang bikin dosa, orang yang nolong dosa, orang yang nunjukin dosa, orang yang minta dosa, yang memberi dosa, kerjasama dosa, mempublikasikan dosa. Nanti ada hadisnya di belakang. Kenapa? Karena memang Rasulullah tahu. Kan kita paham, Pak, Nabi Muhammad itu manusia terbaik di dunia. Dia visioner, dia forecaster, dia punya cakrawala, cara pandang yang jauh ke depan. Maka Rasulullah sudah wanti-wanti, karena mendapat bimbingan dari Allah, jauhi. Kenapa harus dijauhi yang namanya miras? Maka Rasulullah mendapat bimbingan supaya kita jangan sampai terlibat, maka Rasulullah mengharamkan. Mulai dari orang yang bikin, produsen, orang yang bekerja, orang yang nolongin, orang yang mempublikasikan, apalagi mengeluarkan aturan melindungi miras. Oh, termasuk bagian itu. Sekarang aja bisa ngeles. Nanti kalau sudah datang malaikat Israel, maka dia nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa apologi, nggak bisa melakukan pembenaran diri, baru dia negosiasi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, mohon berikan aku kesempatan, jangan dicabut sekarang nyawaku. Fa'asaddaqo, supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa membenarkan apa yang kau katakan, wa akum minas shodiqin, dan aku akan siap menjadi orang baik. Ketika sudah tidak bisa melakukan pembenaran diri, begitu dia negosiasi sama malaikat Israel, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau bahasanya orang Pamulang, sorry, enggak lah yau, enggak bisa. Tapi sekarang masih bisa ngeles dengan dalih macam-macam, maka dia berupaya. Silakan. Tapi ingat, Al-Quran enggak mungkin salah, Rasulullah enggak mungkin salah. Maka Rasulullah mengharamkan berbagai pihak yang terlibat dalam miras, semuanya dosa. Karena apa? Allah melarang, gitu. Fastanibu, jauhi, la'allakum tuflihun. Kamu dengan menjauhi miras mesti akan beruntung. Ini dasar hukum tentang keharaman minuman keras. Dari hadis Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Jadi hal-hal yang memabukkan itu masuk dalam kategori miras. Semua yang masuk dalam miras hukumnya haram. Ini ketegasan Rasulullah menambah, memperjelas dari apa yang dibimbingkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran yang tadi. Poin yang ketiga, supaya kita tidak gagal faham, apa bahaya, apa akibat dari mengonsumsi miras. Silakan dibuka di dalam kitab Lubbabul Hadis, antara lain oleh Al-Imam As-Suyuti. Miras, beliau menjelaskan begini,
minuman yang haram dikonsumsi oleh umat Islam karena ada sejumlah bahaya. Pertama, berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Kalau orang itu sudah minum khamr, minum miras di dunia, dia nanti di akhirat walaupun dia masuk surga tidak akan merasakan nikmatnya miras yang sesungguhnya. Kalau miras di dunia ada expired, kalau over bahaya. Nanti di akhirat di surga itu nggak ada over, nggak ada expired, dan nggak ada larangan. Nah, kalau di dunia saja orang itu sudah minum khamar, maka di akhirat dia jangan harap. Apa maknanya ini? Begitu tantangan yang hebat, begitu peringatan yang hebat, jangan coba-coba deh yang namanya miras itu diminum di dunia. Bahaya yang kedua, hadis Nabi, man syaribal khamra mumsian asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Kalau sore hari orang itu nenggak miras, maka di pagi harinya akan menjadi musyrik. Kalau di pagi hari dia nenggak miras, maka sore hari musyrik. Apa maknanya? Bahwa miras ini status tingkat keharamannya setara kepada tingkat kemusyrikan. Satu penjelasannya. Yang kedua, kalau orang sudah masuk dalam lingkup miras, dipastikan dia akan menjadi musyrik. Apa artinya ini? Sebuah peringatan keras. Lo kan sakit, lo ini diabetes. Kalau lo nggak mau menurunkan kadar gula darah, terus kamu tingkatkan semakin tinggi, maka bahaya betul pada tubuh kamu. Misalnya seperti itu, Pak. Kalau kamu memang punya diabetes, maka jangan banyak makan yang manis-manis, jangan banyak makan yang mengandung gula. Kalau kamu banyak, maka dipastikan kamu akan cepat mati. Misal, Nabi mengatakan, kalau orang sudah nenggak miras pagi hari, maka hati-hati loh, sore hari lo menjadi musyrik. Kalau lo minum miras sore hari, pagi harinya akan musyrik. Itu dipastikan. Karena dampak proses akibat miras ini akan menggeret, menuntun, mencampakkan seseorang kepada tingkat kemusyrikan. Ada kitab, Pak, namanya Min Hayati Sahabah wa Tabi'in. Ada beberapa jilid. Di jilid pertama, Abu Bakar As-Siddiq terkait dengan miras menceritakan begini. Ada orang yang baik, di mana orang baik ini sedang diuji oleh Allah. Datanglah seseorang, lo mau membunuh, mau berzina, apa mau khamr? Wah, nggak mau gua. Kalau zina dosa besar, moh. Ya wes, rapopo. Membunuh apalagi? Nah, yang kayak enteng-enteng ini, minum aja deh gua, minum khamr. Dia mula-mula percaya bahwa membunuh dosa besar, dia nggak mau. Berzina dosa besar, nggak mau. Akhirnya dia dikasih khamr, mau. Hanya khamr ini kok. Ternyata
Begitu orang ini dikasih khamr, miras, dia ambil diminum, cepat berpengaruh ke dalam akal, akalnya menjadi senewan. Nah, ini bahasa Perancis, Pak, senewan. Dia akalnya galau. Begitu sudah mabuk, yang tadinya dia nggak mau membunuh, nggak mau berzina, maka gara-gara mabuk akhirnya khamr ditenggak menjadi mabuk, membunuh orang lain, berbuat zina kepada orang lain. Jadi gara-gara satu hal berdampak kepada hal-hal yang lain. Silakan dibaca, ada kitabnya Min Hayatis Sahabah wa Tabi'in. Kenapa begitu? Karena gara-gara miras ini dampaknya luar biasa. Yang ketiga, al-khamru ummul khaba'is. Faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman. Orang kalau sudah minum khamr, di mana khamr ini adalah induk kejahatan, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Dalam ilmu kajian bahasa Arab, ini mantuk tekstualnya. Mafhumnya apa? Makna kontekstualnya apa? Sholat ini kan ibadah yang paling tinggi, Pak. Karena sholat ini ibadah yang akan dihisab pertama kali di hari akhir, Rasulullah memberikan peringatan. Sholat ente 40 hari nggak akan diterima kalau ente nenggak miras. Artinya apa? Akan menjadi sia-sia. Ibadah yang prestisius ini menjadi sirna gara-gara apa? Miras. Sebab itu jangan coba-coba deh. Nah gitu. Yang berikutnya, al-khamru jima'ul ismi. Bahwa dosa yang macam-macam itu akan ditarik oleh perbuatan dosa yang namanya khamr. Gara-gara orang mabuk, gara-gara orang minuman keras, maka perbuatan dosa-dosa yang lain akan dia ambil semuanya. Apa enggak berbahaya, Pak, itu, Pak? Tuh, ini berdasarkan Islamic worldview, bukan dari pemahaman orang barat atau pemahaman orang yang sudah sekuler. Syaribul khamri mal'un, dilaknat. Jadi bahaya miras, orang yang meminumnya akan dilaknat. Dilaknat itu apa? Disusahkan. Dilaknat itu apa? Disempitkan. Dilaknat itu apa? Disakitkan. Nah, berarti dia akan menghadapi berbagai kesulitan. Jadi munasabahnya dengan ayat yang tadi, ketemulah hadis Nabi. Yang keenam, syaribul khamri ka'abidil Lata wal Uzza. Orang yang meminum khamr sama, setara, sebanding kepada orang yang nyembah Tuhan selain Allah. Siapa Tuhan selain Allah? Ada Tuhan Lata, ada Tuhan Uzza. Lata, Uzza itu Tuhannya orang kafir. Maknanya apa? Orang Islam yang minum khamr statusnya musyrik, sama seperti penyembah Lata dan Uzza. Man syaribal khamra faqad kafara bima anzalallahu ta'ala anbiya'i. Jadi menyebabkan orang ini kufur kalau orang ini minum khamr. La yajtami'ul khamru wal iman fi qalbi imri'in abadan. Tidak akan menyatu ke dalam tubuh orang mukmin kalau orang beriman itu sudah minum khamr. Sebab minum khamr maka keimanan akan hilang. Nggak mau berada di dalam tubuhnya orang yang beriman. Man syaribal khamra hatta yuzila aqlahu ya'tihi syaitan fi tuburi arba'ina marrah kama ya'ti rajuli imra'atah.
Orang yang minum khamr, maka dia akan menjadi sahabatnya setan. Setan semakin lengket kepada orang itu, sehingga duburnya akan didatangi oleh setan, akan dikerjain oleh setan, seperti suami ngerjain istrinya 40 kali dalam saat yang sama. Bapak-bapak punya istri, Pak, nggaulin istri 40 kali ejakulasi. Ayo, apa enggak sempoyongan? Mati Pak itu. Sekali enak, 2 kali masih enak, 3 kali sudah mulai kurang. 40 kali dalam satu sesi. Artinya apa? Akan mengalami ketidakberdayaan. Rasulullah memberikan tamsil semacam ini supaya kita mikir bagaimana bahayanya miras. La'anallahul khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mubta'aha dan seterusnya. Tadi sudah sampaikan. Allah melaknat khamr, orang yang minum, orang yang memberi minum, orang menjual, orang yang membeli, orang yang memeras, orang yang minta diperasin, yang membawa, yang minta dibawakan, dan orang yang mengambil keuntungan dari miras. Ini adalah semua pihak yang terkait terkena imbas daripada miras. Sebagai penutup Pak, bagaimana sikap kita sebagai umat Islam terhadap minuman keras? Miras merupakan salah satu wujud kemungkaran yang harus diberantas sepanjang masa tanpa reserve. Bukan saja ia merupakan salah satu penyebab terjadinya kehancuran dan kerusakan di muka bumi, akan tetapi ia benar-benar dilarang oleh ajaran Islam secara tegas dan jelas, karena dapat menyebabkan manusia menjadi ingkar, menjadi maksiat kepada Allah, yang akibatnya Allah murka, menurunkan berbagai petaka dan bencana. Sebab itu, angelnya di sini Pak, sikap kita sebagai umat Islam terhadap minuman keras, pertama tegas. Kita harus tegas menghadapi miras, berani. Nggak boleh pakai malu-malu, nggak boleh pakai sembunyi-sembunyi. Tegas, berani, bertindak, action. Untuk apa? Menghentikan penyebaran miras, menyelenyapkan penyebaran miras sebagai bentuk nahi mungkar. Dan ini pasti akan mendapat hambatan. Contoh, mohon maaf, FPI ketika mereka langsung action memberantas penyebaran miras, kan langsung diklaim, ini brutal, ini macam-macam kan. Padahal pihak-pihak lain melihat kemungkaran kayak begitu, dibiarin aja. Nah, karena memang ini ada dasar petunjuknya kan ini Pak, silakan didiskusikan. Man ra'a minkum mungkaron, siapa saja yang melihat kemungkaran. Miras itu mungkar. Kalau kita melihat kemungkaran, sikap kita fal yughayyirhu biyadih, hentikan dengan tangan. Ini bersikap tegas, hentikan, rubah dengan tangan. Fa'ilam yastati, kalau kita nggak sanggup menghentikan kemungkaran miras, fabilisani, ngomong secara efektif, ngomong kepada semua pihak. Tapi kalau ngomong nggak sanggup, fa'ilam yastati fabiqolbi, ingkar dalam hati. Tetapi ingkar dalam hati ini adalah wadzalika ataful iman. Inilah bapak-bapak kajian kita pagi hari ini.
dalam waktu yang singkat dapat saya sampaikan dengan penjelasan yang sudah saya sajikan, ada tulisannya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan kita semua, bukan katanya, bukan mungkin, bukan ikut-ikutan, tetapi monggo bisa dilihat langsung, ditindaklanjuti bahwa miras ini sesuatu yang berbahaya. Wallahu a'lam, Allah lah yang paling tahu. Wa ilmuhu atam, ilmunya paling sempurna. Wala ilma lana, tidak ada ilmu bagi kita illa ma'allama, kecuali ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Terima kasih, mohon maaf ini jamnya silau, tidak tampak jarumnya. Jam berapa sekarang itu? 6.15. Mohon maaf kelewatan 15 menit karena kita jam 5:15 memang baru mulai kajian. Dengan demikian, dengan berat hati, tidak bisa kita buka tanya jawab karena sudah melebihi waktu yang ditentukan. Sudah waktunya isyraq. Kita tutup dengan doa bersama dengan harapan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah memberikan petunjuk, kekuatan, ketabahan, kesabaran kepada kita untuk selalu mengamalkan petunjuk aturan-aturan yang Allah tunjukkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Fattah ya Razzaq, iftah lana abwabal khair warzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'alukal ghina 'anin nas. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.